40 hari dari wafatnya orang tua kita, nenek kita, udah kumpi kali ya, kumpi kita ya, Ibu Lasmini binti Ali Dikromo. Salawat berserta salam terlupa pula kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bunyinya begini: Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang suka, cinta, bertemu, berjumpa kepada Allah, ya, ahabballahu liqa'ahu, Allah juga suka, ya, cinta, seneng banget berjumpa dengan orang tersebut. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin ketika dalam detik-detik sakaratul maut, jika orang ini orang yang salehah, orang yang salih, amalnya banyak, dekat kepada Allah, itu detik-detik mau diambil nyawanya, itu Allah perlihatkan apa? Ridwanullah wa jannatih. Dia akan mendapatkan keriduan Allah dan mendapatkan surganya Allah. Maka ketika dia melihat, dia pengen buru-buru, pengen berjumpa kepada Allah, ada berita gembira bahwa orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan surganya Allah. Ya. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, ini gambaran orang kafir. Barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, ya, karihallahu liqa'ahu, Allah juga tidak pengen berjumpa, bertemu dengan orang itu. Nah, orang kafir itu di detik-detik, ya, indal istihdar namanya, inda sakaratul maut, itu diperlihatkan. Yang diperlihatkan apa? Marah dan murkanya Allah. Yang diperlihatkan apa? Neraka. Gambarannya penuh dengan siksaan-siksaan. Maka dia apa? Kariha lika Allah. Dia kagak pengen buru-buru mati dia. Ya, karihal mamat. Dia kagak suka yang namanya kematian. Dia pengen hidup panjang terus. Kenapa? Sudah Allah perlihatkan, ya, akan ada siksaan Allah, akan ada nerakanya Allah. Nah, ulama memberikan sebuah penafsiran. Kalau Allah tidak ingin berjumpa dengan dia, artinya bahwa orang itu ba'idun min rahmatillah. Orang itu jauh daripada rahmatnya Allah. Wa iradatullah, katanya bi'iqabatihi, dan Allah pengen apa? Menyiksa dia. Allah pengen ngemplangin dia. Kenapa? Selama di dunianya dia punya amal-amal yang baik-baik. Sementara gambaran orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, itu apa? Hatinya selalu disibukkan kepada Allah. Idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bihi. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia, hamba itu, selalu disibukkan kepada Allah. Hatinya pikir selalu ingat akan ada yang namanya salat 5 waktu. Sesibuk apapun ingat, kita orang Islam punya yang namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di setiap waktu, di setiap saat, hatinya selalu ingat kepada Allah. Ya, lisannya basah selalu menyebut nama Allah. Ini tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Ada lagi dalam hadis lain, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diberikan ilham kepadanya apa? Untuk ingat kepada Allah. Tidak semua orang ingat kepada Allah. Banyak dalam satu hari satu malam dia lalai aja, kagak ingat sama Allah. Nah, dia ingat dunia aja, kerjaannya aja, lupa sama Allah. Sampai-sampai saking sibuknya, datang waktu sholat, datang waktu ibadah, dia tidak ibadah kepada Allah. Ya. Nah, bagaimana menghadirkan cinta itu, cinta kepada Allah? Ya, siapa duluan? Kita cinta duluan kepada Allah, apa Allah kasih cinta dulu kepada kita? Kalau melihat daripada ayatnya, yuhibbuhum, artinya Allah cinta kepada mereka, Allah cinta kepada kita. Ya, artinya dikasih tuh rasa cinta. Oke, bapak-bapak harus sering-sering doa. Allahumma atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, berilah kepadaku mahabbah, cinta, ma'rifat, rasa kenal kepada Allah. Karena seorang hamba jika dia kenal kepada Allah, ya, dia akan tahu bagaimana yu'amilu Allah muamalatan hasanah. Bagaimana dia akan beramal kepada Allah, berkhidmat kepada Allah sebagaimana berkhidmatnya seorang budak kepada sayyidihi. Patuh, tunduk, takut. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan apa? In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu benar kepada Allah, maka Anda akan selalu taat kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, Ibu Lasmani ini ya insyaallah wanita yang solehah, ya, ibadahnya terjaga, juga pinter mendidik, merawat anak-anaknya, cucu-cucunya, sehingga jadi orang-orang yang berhasil, jadi orang-orang yang sukses. Nah, kalau kita sudah Allah kasih cinta, maka kita bisa cinta kepada Allah. Ya, banyak orang mengaku cinta sama Allah, ya, padahal Allah belum kasih rasa cinta di hatinya. Maka cintanya dia hanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah, dalam hadis lain baginda Rasul mengatakan, ya, faman kana yarju liqa Allah, faman kana yarju liqa rabbih. Ini ayat ya. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan. Nah, ya. Jadi kalau kita pengen berjumpa dengan Allah, yang mendapatkan cinta Allah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Melakukan amal soleh. Salat, amal soleh. Puasa, amal soleh. Haji, amal soleh. Umroh, amal soleh. Ini Ibu Lasmini udah pernah umroh belum? Belum. Haji belum? Ini kan keluarga besar ini. Ya, ini kalau bisa baiknya apa? Dibadalin haji, ya, dibadalin umroh, atau boleh juga cucunya, anaknya nih berangkat umroh dah. Nanti pas lagi umroh, dia habis umroh pertama buat dirinya, lalu dia badal umroh buat Ibu Lasmi. Ya, hadiah terbaik, parcel terbaik. Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan saya pengen banget berbuat baik kepada orang tua saya, kepada nenek saya, kumpi saya? Apa kata Nabi? Birrul walidaini laisa maqsuran ala birrihima fi athnai hayatihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita tidak hanya terbatas ketika, ya, keduanya masih hidup. Bal kana mumtaddun ila ma ba'da wafatihima, tapi masih ada kesempatan
walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Ya, bentuk cintanya dia lain lagi, bentuk hadiahnya lain-lain. Dulu Mas Gatot pulang kerja habis gajian, ingat sama Mbak, mampirlah ke rumah Mbak, mampirlah ke rumah orang tua, ya, apa? Dia beli buah-buahan, dia kepalin dia amplopin, ya, itu hadiahnya sama-sama si. Sekarang almarhumah sudah berada di alam barzakh, ya, kebutuhannya sudah beda lagi. Yang dibutuhkan adalah nikmat-nikmat imaterial, ya. Digambarkan dalam sebuah hadis, orang yang berada di dalam kuburan, orang mayit itu katanya seperti orang yang dalam suasana dia tenggelam, tapi dia butuh bantuan. Ya, bayangin orang lagi mau tenggelam tuh udah tolong. Yahtaju da'watan min, nah dia butuh doa. Dari siapa? Orang-orang yang masih hidup, anaknya, keluarganya, ya. Makanya ketika nanti hari ini aja nih, ketika kita melaksanakan seperti ini, nanti ketika Bang Gatot, siapa lagi keluarganya yang lainnya, pada haji, pada umroh, ya, kemudian bikin badal umroh, bikin badal haji, itu langsung kuburannya emak itu langsung terasa luas, benderang. Emak langsung nanya, Allah, annali hada, ini dari mana ini? Kiriman parcel begitu banyaknya. Apa kata Allah? Hari ini anak-anak engkau, cucu-cucu engkau sedang membadalkan umroh. Ya, parcel terbaik, hadiah terbaik. Belum sempat haji, belum sempat umroh, ya, sedekah ada. Sedekah niatin buat almarhumah. Ya, kemudian ngelihat Al-Quran, wah nih, ya Al-Khobir gua punya Quran cakep-cakep, beliin Al-Quran dah. Ya, niatin pahalanya buat inna mimma yulhiqul mu'min min amalihi wa hasanatihi, ya, ba'da mautihi, diantaranya Al-Quran yang diwakafkan, ya, Al-Quran yang diwakafkan, niatkan buat almarhumah. Nah, barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, hendaknya dia melakukan amal yang soleh. Ya, nah, orang-orang yang suka melakukan amal soleh dikatakan minal muhsinin, maksudnya orang-orang yang baik-baik. Nah, orang-orang yang baik ini selalu dekat dengan rahmatnya Allah. Kalau bapak punya hati jahat, iri, dengki, benci, kagak suka sama orang lain, itu jauh daripada rahmatnya Allah. Tapi kita punya hati baik sama saudara, sayang sama saudara, ya, selalu berbuat baik, itu dekat dengan rahmatnya Allah. Sebagaimana firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang baik-baik. Ya. Jamaah yang berbahagia, pesan saya, selagi masih ada umur, ya, ingatlah bahwa hidup di dunia ini ada masanya. Betapapun tinggi ke tingkat jabatan sosial kita, kesibukan kita, ya, semuanya ada apa? Ila ajalin ma'lumin, ada waktunya. Ada waktunya nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Ada waktunya nanti kita akan di-40 harikan seperti ini. Ada waktu nanti orang mengantar kita ke kuburan. Maka ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man aqyasun nas, siapa orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas? Jawabannya bukan para ulama, jawabannya bukan para profesor, bukan. Saya kemarin ikut kompetensi dosen di UIN Bandung. Pengujinya para profesor-profesor semua. Dan alhamdulillah barusan dapat kabar
Saya lulus tuh, alhamdulillah. Ya. Orang pintar bukannya dokter-dokter. Orang pintar bukannya profesor. Kata Nabi, orang pintar adalah orang yang aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang banyak mengingat kepada kematian. Akhirnya apa? Dia mempersiapkan amal-amal lima ba'dal maut, untuk setelah kematian. Kita sadarin, kita pahamin ya. Ketika kita rame-rame kemarin mengantar emak ke kuburan, apa yang emak bawa? Rumah? Kagak. Kalau emak punya tas yang cakep, kagak juga dibawa. Anak-anaknya, cucunya nggak dibawa. Yang dibawa cuma dua, kain kafan dan amal saleh. Nah, maka barang siapa yang pengen berjumpa kepada Allah dan Allah, maka ya, kita melakukan amal-amal yang baik-baik. Jangan ya ikut-ikutan dengan amal-amal yang jelek-jelek, jangan ikut-ikutan. Ada sekelompok sana mencaci orang, menghina orang, kita jangan ikut-ikutan. Ya, yang hari ini menjadi teman setia kita, kemana-mana kita jalan bareng, bisnis bareng, belum tentu nanti di hari kiamat dia menjadi teman setia kita. Karena Al-Quran menggambarkan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para teman-teman yang setia itu, ya, yang tadi makan bareng, nongkrong bareng, kemana-mana bareng, bisnis bareng, nanti di hari kiamat apa? Jadi musuh kita. Ya, main salah-salahan. Ya Allah, saya gara-gara dia tuh, jadi saya tersesat. Gara-gara dia tuh, saya jadi tinggal sholat. Gara-gara dia tuh, saya jadi mabuk terus. Amin, salahan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah pesan tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-siddiqin, dan hendaknya Anda bersama orang-orang yang sidik kepada Allah. Nah, kita diperintahkan untuk cari teman yang baik-baik, cari teman yang saleh-saleh. In kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Dalam sebuah syair disebutkan begitu. Jika Anda berada di satu kampung, satu komunitas, maka bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang khiyar, yang paling baik. Apa? Akhlaknya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Agar apa? Agar kita ke bawah, ngikutin. Karena gambarannya teman itu adalah apa? Neracanya agamanya seorang muslim. Al-mar'u ala dini khalilihi, katanya. Seseorang itu tergantung apa? Al-mar'u ala, tergantung kepada agama temannya. Maka falyanzur ya ahadukum ila man yukhalil. Maka lihatlah ya, kepada siapa kalian berteman. Gara-gara salah pilih teman, ya, harusnya nanti Pak, setiap kita ini menjadi apa? Menjadi teman terbaik dan memberikan syafaat satu sama lain. Nabi mengatakan begini, aktsiru al-ikhwana, perbanyaklah persaudaraan, perbanyaklah cari teman-teman, ya. Fa inna likulli akhin syafa'atun, sesungguhnya setiap saudara itu punya syafaat di hari kiamat nanti. Contoh misalnya, ya, nanti di hari kiamat kita semuanya berada di sorga, kagak ada Pak Alek. Boleh tuh, ya Allah, itu Pak Alek dulu selalu nemenin kita itu di dunia. Kalau ada waktu dia suka qomat, suka azan, memberikan syafaat. Ya, bukan jadi musuh, tapi jadi syafaat. Ya, pesan Baba apa? Cari teman yang terbaik. Siapa teman yang baik? Katanya akhuka
idza nasita dzakarak. Idza nasita dzakarak. Temanmu yang baik adalah jika Anda lupa, dia ngingetin Anda. Kita misalnya ya lalai lupa nggak sholat diingetin, itu teman yang bagus. Kita lagi tersesat diingetin, itu teman yang baik. Wa idza dzakarta katanya anaka. Dan kalau kita sudah benar, sudah lurus, anaka, teman yang baik dia apa? Memberikan motivasi kepada kita, menuntun kita, nolong kita. Itu bukan baru kita benar udah diledek. Ya paling dulu tobatnya seminggu doang. Teman yang baik selalu memberikan motivasi agar kita melakukan amal-amal yang baik. Dan teman yang baik adalah orang yang kata ulama apa? La tashab man la yunhiduka haluhu ma'allah wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah Anda berteman kepada orang yang tingkah lakunya, perbuatannya tidak membuat Anda bangkit untuk dekat kepada Allah. Jangan temenin tuh. Ya teman tuh tidur mulu, main mulu lah, jangan temenin. Ya. Dan jangan temenin orang yang kata-katanya kagak menunjukkan Anda kepada Allah. Kalau ngomongnya ngawur dah, malayani, agak jelas, jangan. Ya, temanilah orang-orang yang makolahnya, kata-katanya menghantar kita kepada Allah. Terakhir, bab tutup dan ungkapan yang sangat indah. Kalau kita belum bisa bersama Allah, terkadang masih aja jauh dari Allah, terbawa arus, lupa kita. Ya, kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah. Belum bisa nih, belum bisa bangun malam, pengen ngaji, bawahnya berat banget. Nah ini ada sarananya, kun ma'allah. Wa in lam takun ma'allah, jika Anda belum bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, maka hendaknya Anda bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Ya, ada majelis talim, hadirin. Ya, kita sibuk kerjaan, pulang sampai rumah sempat-sempatin mas minggu sekali mah ada pengajian di masjid kampung kita, di masjid rumah kita, ikutin. Ya, itu orang-orang yang bersama Allah. Ya, jangan dijauhin. Nabi bilang apa? Kata Nabi, pesannya apa Nabi? Apa tuh di kitab pertama kali? Apa namanya di kitab itu Ji? Nasul Ibad di awal-awal tuh ada tuh. Alaikum bimujalasatil ulama. Ya, ada duduk bareng, bergaul dengan para alim ulama. Ya, alim ulama duduknya di mana? Bayangkan di masjid, di majelis talim, gitu. Wastimai kalamin hukama, dan dengerin nasihat-nasihatnya. Jangan sampai jadi orang yang rugi, berteman dengan orang soleh, dekat dengan alim, tapi dia hanya ya dekatnya doang, pengen foto-foto doang. Ya bangga punya saudara orang alim, tapi kagak pernah duduk di majlis ilmunya. Rugi. Ya, dekat duhu, kalau kata Imam Ghazali apa? Qurbuhu hijabun. Dekat doang tapi hijab dia. Ya, itu sama dengan Abu Jahal, dekat sama Nabi Muhammad secara nasab tapi jauh ya secara spiritual. Waliyadzubillah. Kita pengen dekat secara darah, dekat secara kekeluargaan, dekat secara hati, dan dekat juga dalam perjalanan spiritual kepada Allah. Hadza maufidukum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepanjangan, dan semoga almarhumah diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan selalu melakukan amal-amal saleh. Hadza maufidukum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa belum. Alhamdulillah.